Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok 3 hukum perusahaan kami. Selamat menikmati videonya. Let's check it out. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi firma. Yang pertama yaitu dasar hukum firma. Dasar hukum firma adalah pasal 16 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, yaitu berjumlah sebanyak 19 pasal. Kemudian apa sebenarnya yang dimaksud dengan firma? Merujuk pada pasal 16 KUHD, pengertian firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Kemudian untuk menambah pemahaman kita semua, ada beberapa contoh firma yang memang sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah pemberi jasa hukum, pemberi jasa akuntansi, ataupun arsitektur. Kemudian unsur firma itu dapat dikelompokkan menjadi dua, ada unsur firma sebagai bagian dari persekutuan terdata, serta unsur firma secara khusus. Yang pertama yaitu unsur firma sebagai bagian dari persekutuan perdata, yaitu adalah adanya perjanjian, kemudian adanya pemasukan atau imbrank, dan juga adanya pembagian keuntungan. Kemudian unsur khusus dari firma yaitu menjalankan perusahaan dengan nama bersama dan juga tanggung jawab sekutu pribadi secara keseluruhan. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan terkait hubungan internal antar para sekutu. Yang pertama, semua sekutu memutuskan dan menetapkan dalam anggaran dasar firma sekutu mana saja yang akan mengurusi. Nah, karena di dalam firma itu tidak semua sekutu akan mengurus firmanya. Yang kedua, semua sekutu juga berhak untuk melihat serta mengontrol isi pembukuan. Ini ada dalam pasal 12 KUHD. Yang ketiga, jika firma menambah sekutu baru, tentunya diperlukan persetujuan dari sekutu lainnya. Yang keempat, penggantian kedudukan sekutu dapat dilakukan sepanjang sudah diatur dalam anggaran dasar. Sebenarnya, intinya dalam firma itu, jika segala sesuatunya sudah diatur dalam anggaran dasar, insya Allah firma akan berjalan dengan lancar. Yang terakhir, seorang sekutu juga dapat menggugat firma apabila ia berposisi sebagai kreditur firma dan pelunasan diambil dari kas firma. Nah, teman-teman, segitu aja ya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hubungan eksternal sekutu. Sekutu yang sudah keluar secara sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas perjanjian yang belum dilunasi pembayarannya. Setiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi kepentingan firma, terkecuali kalau sekutu tersebut sudah dilepaskan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan pasal 17 KUHD yang berbunyi, tiap-tiap sekutu kecuali tidak diperkenankan mempunyai wewenang untuk bertindak menerima uang, mengeluarkan uang, dan mengikat perseroan pada pihak ketiga atas nama firma. Yang terakhir, apabila seorang sekutu menolak penagihan dengan alasan firma tidak ada akta pendiriannya, maka pihak ketiga yang menagih dapat membuktikan adanya firma dengan segala macam alat pembuktian. Terima kasih. Teman-teman, saya akan jelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan firma. Kelebihan firma adalah kemampuan manajemen mereka yang lebih besar. Selanjutnya, pendirian relatif mudah. Kemudian ada para sekutu firma memiliki kedudukan yang sama atau berimbang. Lalu memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan semua sekutu pada hakikatnya merupakan pengurus firma, meskipun ada pengurus firmanya yang sesungguhnya. Lalu kekurangan firma. Kekurangan firma adalah tanggung jawab pemilik atau sekutu tidak terbatas, lalu setiap sekutu dapat mengikat firma dengan pihak ketiga. Tentunya ada kemungkinan bahwa sekutu yang tidak memiliki integritas melakukan perbuatan hukum yang merugikan firma, dan nantinya adalah kerugian yang disebabkan seorang sekutu dapat ditanggung bersama. Lalu terakhir ada kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sukses selalu. Nah, poin terakhir yang akan dibahas adalah tentang pembubaran firma. Firma dapat berakhir apabila 1. Jangka waktu dalam akta otentik telah berakhir. Yang kedua, adanya kesepakatan para sekutu untuk membubarkan firma. Yang ketiga, apabila ada sekutu yang meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Pembubaran firma ini dilakukan dengan akta otentik yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat, yang kemudian diumumkan dalam tambahan berita negara. Apabila firma tersebut tidak didaftarkan secara hukum, maka apabila ada sekutu yang meninggal, diberhentikan, atau mengundurkan diri, tidak berlaku pula secara hukum. Nah, yang terakhir, apabila sudah bubar, maka sekutu perlu dilakukan pemberesan dan juga mempilotkan para anggota sekutunya.
yaitu dengan melunasi hutang-hutang yang masih tersisa. Baiklah, itu dia karya video kami seputar firma. Semoga bermanfaat. Si bayi membuat slime. See you next time. Sampai jumpa kembali teman-teman.